Bersama saya, Pastor Tamran Abraham. Ada banyak pertanyaan-pertanyaannya yang datang sama saya. Kenapa saya nggak sembuh ya? Kenapa nggak dikasih Tuhan aku ya? Padahal aku sudah berdoa. Siang malam saya sudah berdoa. Kok nggak ada kesembuhan? Kok nggak ada kekurangannya penyakit saya ini? Kenapa nih Pastor? Ya. Dan hari ini akan saya jelaskan penghalang-penghalang kesembuhan. Ya. Yang pertama itu penghalang-penghalang mujizat adalah ketidakpercayaan tentang janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan saudaraku? Ya, kita bacakan Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus dan kamu juga adalah keturunan Abraham, maka kamu akan menerima janji itu. Apa itu janji saudaraku? Waktu Tuhan berkata di kayu salib, semuanya telah selesai. Sakit penyakit telah selesai. Kutuk-kutuk telah selesai. Kemiskinan telah selesai. Kebodohan telah selesai. Bahkan problem-problem rumah tangga, problem-problem semua kita ini sudah selesai sebenarnya. Tapi bagaimana kita untuk mendapatkan ini, janji-janji Tuhan ini? Ini yang Tuhan mau saudaraku. Saudara, saya tekankan saudaraku bahwa kita sadari bahwa kita adalah milik tubuh Kristus. Tidak tahukah bahwa kamu adalah tubuh Kristus? Tuhan katakan juga saudaraku di Roma 8 ayat 11, roh yang membangkitkan Kristus, roh itu juga ada dalam tubuh saya dan saudara. Firman itu tidak jauh, ada di mulutmu. Tinggal kita memperkatakan saudaraku, di mulut kita, ya. Bukan lagi di loh batu yang tertulis di loh batu yang 12, yang 10 hukum Taurat, ya. Tapi udah di mulut kita saudaraku, di hati kita ditaruhkan firman itu. Itulah yang akan menjadi mujizat. Itulah yang akan menjadi kesembuhan. Itulah yang akan menjadi jawaban akan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ya, ini sangat luar biasa. Saya akan bacakan sedikit. Ya, karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah, melainkan ya, roh Allah yang hidup bukan dari lolo batu, melainkan daripada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Di dalam hati kita dengarkan itu, ya. Di mulut kita firman itu. Makanya dibilang, perkatakan dan renungkanlah firman siang dan malam, maka kamu akan bertindak hati-hati dan kamu akan beruntung dan berhasil. Kita disuruh memperkatakan dan merenungkan firman itu saudaraku, ya. Merenungkan firman itu, kita renungkan firman itu, betapa baiknya Tuhan itu datang dari sorga, meninggalkan kerajaannya yang begitu besar, datang kepada manusia. Siapakah manusia ini? Padahal ciptanya semua dihempaskan aja, hancur semuanya. Tapi begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Makanya kita diberkati hari ini, disembuhkan penyakit kita, dipulihkan kita, dibebaskan kita saudaraku. Ini sangat luar biasa. Kita renungkan itu saudaraku. Jangan pernah kita berkata Tuhan itu jahat. Jangan pernah kita berkata Tuhan itu enggak benar. Itu sangat salah besar itu saudaraku, ya. Hari ini katakan Tuhan ini sangat baik. Yang masalahnya di dalam diri kita. Yang kedua penghalangnya, saya jalankan yang kedua, kurang mengerti firman itu seperti apa. Sebenarnya Tuhan itu sudah datang, sudah mati. Kalau Tuhan itu belum mati, pasti kita berkata, Tuhan sembuhkanlah aku, matilah untuk aku. Bukan kasar ya, tapi seperti itulah contohnya. Tapi kalau Tuhan sudah mati, artinya kalau sudah mati Tuhan Yesus, berarti penyakit kita sudah selesai. Dan harus kita berkata, terima kasih Tuhan, buat kesembuhan yang telah Kau berikan. Nah, saya bacakan firman Tuhan, ya. Saya bacakan firman Tuhan ini, ya, yang tertulis di Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya pernah bermimpi seperti saudaraku. Saya mendoakan dalam mimpi saya seorang anak kecil, dia tuli, dan saya perintahkan pertama, hai anak kecil,
Roh tuli kuperintahkan kau keluar, dan telinga ini telinga ini mendengar hari ini. Saya tanya, anak itu sudah mendengar? Belum, katanya saudaraku. Yang kedua kali saya ulangi, roh tuli keluar dan telinga ini mendengar hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Dan saya katakan, apakah kamu, yang terakhir saya katakan, terima kasih Tuhan, telinga ini sudah bisa mendengar. Kata terima kasih. Dan pada waktu itu saya tanya anak itu, apakah kamu sudah bisa mendengar? Sudah om, katanya. Ini pelajaran yang luar biasa. Demikian juga firman Tuhan, kita harus, karena Kristus itu adalah ya dan amin. Ya, itu jawaban semuanya. Makanya kita harus terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Ini sangat luar biasa. Ya, yang ketiga, bimbang. Lawan iman itu adalah bimbang. Ya, katakan saja gunung ini pindah, asal tidak bimbang hatimu, kamu akan memindahkannya. Bimbang itu saudaraku, ini alas setan yang paling canggih, alas setan. Contohnya gini, kita sudah dikatakan Tuhan, oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Tapi 1 menit kita memang masih percaya. Tapi setelah 2 menit, jalan 2 menit kita berkata, ada setan yang berkata, kamu belum sembuh, masih sakit. Mulai kita bimbang saudaraku. Jadi gimana cara melawan ini? Di sini caranya, katakan terus, Tuhan ini telah menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkan aku. Maka kalahlah setan itu, saudara, tekan sama Tuhan. Ini harus kita renungkan. Kalau datang lagi, katakan, Tuhan ini telah menyembuhkan aku. Ya, biar iman kita itu full. Sebab di dalam iman ada komitmen, ada keputusan. Iya, ada jawaban yang luar biasa. Amin. Yang keempat, yaitu saudaraku, bertindak. Sebanyak apapun pendeta, sehebat apapun pendeta, kalau iman kita tidak bertindak, tidak akan sembuh saudaraku. Ya, pernah saya melayani seorang yang lumpuh total dan yang pendarahan. Mereka mengatakan firman Tuhan, karena dibilang perkatakan saja firman ini, aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur aku sudah sembuh, tapi mereka enggak bertindak saudaraku. Mereka tidur-tidur. Saya bilang sampai kapanpun kalian enggak bakal sembuh, karena kalian enggak ada iman bertindak. Dan waktu itu mereka mulai bertindak, mulai pegang tembok, mulai bangkit, berdiri. Oleh bilur-bilur aku sudah sembuh. Yang pendarahan juga seperti itu, akhirnya mereka sembuh, puji Tuhan. Ini sangat luar biasa. Yakobus juga berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman kita tidak disertai perbuatan, maka iman itu adalah pada hakikatnya adalah mati, tidak ada artinya tanpa perbuatan. Mari saudaraku, yang kanker, pura-pura enggak tahu ada sakit penyakit, jalan saja. Ayo, praktekkan imanmu. Imanmu lah yang menyelamatkanmu. Ya, penyakit apapun, separah apapun penyakit, yang praktekkan hari ini. Yang lumpuh, ayo mulai. Terima kasih, renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bilur-bilur aku sudah sembuh. Mulai jalan. Saya percaya firman itu hidup. Saya percaya firman itu luar biasa. Sebab di dalam diri kita ada firman. Sebab di dalam diri kita itu ada kesembuhan, ada mujizat yang luar biasa. Amin. Terus dosa. Dosa Yesaya 1:18 berkata, mari kita berperkara sekalipun dosamu sebesar kermiji, saya akan menghapuskannya. Kamu akan seperti salju, kira-kira seperti itu firman-Nya. Kamu akan disucikan seperti salju, saudaraku. Ya, 1 Yohanes 1:9 berkata, kalau kau mengaku dosamu, maka Bapa juga akan setia mengampuninya. Dan saya percaya ini kasih karunia yang luar biasa. Kalau di hukum Taurat, satu firman gak kita kerjakan atau berdosa, kita semuanya gagal. Tapi dikasih karunia selalu ada pengampunan. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan akan mengampuni. Semerah apapun dosa kita, Tuhan akan mengampuninya. Akan diputihkan seperti salju. Ini sangat luar biasa saudaraku ya. Apalagi yang sakit hati. Kalau ada masih sakit hati, dendam, ya susah sembuh, gak bisa sembuh saudaraku. Makanya sakit hati hari ini, ampuni, katakan, aku mengasihinya Tuhan si anu, katakan namanya, aku mengampuni, aku mengasihinya. Kalau bisa, belum bisa mengampuni, katakan 1000 kali sampai bisa mengampuni. Kami pernah melayani seorang yang gak bisa mengampuni, ya sampai botak kepalanya itu. Tapi waktu dia mengampuni, dia langsung sembuh saudaraku. Ini mujizat yang luar biasa. Ada di dalam pengampunan, ada mujizat perkara yang luar biasa dijadikan Tuhan. Ini sangat luar biasa. Mari saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang terkasih dalam Tuhan,
Imanmu lah yang menyelamatkanmu. Imanmu itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, timbul dari pengetahuan. Waktu kita mengerti firman itu, disitulah iman kita. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. 1000 kali kamu datang ke gereja satu hari, tidak ada artinya kalau nggak ada iman kita, kita praktekkan. Tidak ada artinya itu. Kita orang-orang munafik, kita bilang mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mengerjakan, ya, nggak memakai iman kita itu, bahwa di dalam iman kita itu ada kesembuhan, ada mujizat-mujizat, ada perkara-perkara yang dahsyat, ada perkara-perkara yang mulia, saudaraku. Harta yang hebat ada di dalam diri kita, yaitu di dalam Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu, saudaraku. Ya, jadi untuk mendapatkan itu, perkatakan dan renungkanlah firman itu dan bertindaklah. Kita akan diberkati dan diselamatkan oleh karena iman kita itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.